Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melaporkan kasus dugaan Aniayaan terhadap anak disabilitas ditangkap polisi. Ganjar Pranowo mengusulkan sekolah tempat terjadinya kekerasan dan perundungan itu ditutup atau dilebur dengan sekolah lain. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Putri Krisnandaru dengan NIM 221134145 dari Pendidikan Agama kelas E dengan dosen Kristalia Desindi SPD. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester, saya membuat video reaksi dengan tema Insecurity, Self-Love, and Mental Health, atau dalam bahasa Indonesia yaitu ketidaknyamanan, cinta diri, dan kesehatan mental. Let's join what's it? Di awal video sudah ditayangkan ada beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan tema yang sedang kita bahas. Dalam berita tersebut menggambarkan kasus-kasus bullying atau perundungan pada manusia, terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur. Menurut pendapat saya, mungkin kasus perundungan itu bisa terjadi karena berawal dari insecure atau rasa tidak nyaman yang timbul akibat membanding-bandingkan. Seperti contohnya, mengejek karena banyak jerawat, mengejek karena tubuhnya pendek, mengejek karena nilainya jelek, yang bisa menimbulkan adanya rasa emosi dan timbul kekerasan antar pihak, sehingga terjadilah pembulian tersebut. Biasanya perundungan tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa, tetapi remaja, anak-anak, bahkan yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas pun menjadi korban pembulian. Harusnya kita sebagai manusia itu saling menghormati dan tidak saling merendahkan. Tapi ya beginilah sifat manusia. Oke, back to topic. Di sini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengalami bullying karena pada saat itu saya anak paling pendek di kelas dan teman-teman saya itu tinggi-tinggi semua. Waktu itu diejek pendek itu seperti makanan sehari-hari bagi saya. Tetapi ya inilah diri saya harus mencintainya. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala keistimewaannya. Jadi ya saya harus membuktikan ke orang-orang di sekitar saya bahwa saya itu istimewa. Dalam kondisi seperti ini, kita harusnya bisa mulai untuk mencintai diri kita sendiri secara apa adanya. Karena sempurnanya seseorang itu tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai pandangan. Ada yang bilang cantik itu relatif. Ya, cantik itu menurut pendapat orang itu beda-beda. Tidak ada standar pengukuran untuk kecantikan seseorang. Dalam ajaran agama Katolik, banyak ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ada dari Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Dari beberapa penggalan ayat Alkitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama Katolik itu, semua umat manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah. Mau pendek, tinggi, kurus, gemuk, itu semua tetap sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Kita harus bisa bangkit dari kasus-kasus perundungan yang sudah ada, dan kita harus bisa menolak, bahkan mencegahnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tolak perundungan. Jauhi bullying. Bye-bye.